Shalom. Shalom. Teman-teman, kali ini adalah edisi khusus karena kami biasa berbakti di San Bernardino, tapi kami saat ini berbakti di Sedona, California, juga state yang sama. Dan teman-teman yang dimanapun sudah berada, baik yang di Indonesia atau daerah yang lain yang kami saat ini kami merasakan bahwa Tuhan tetap berserta kita. Amin. Mari saya perkenalkan ini saudara kita yang akan membantu kita juga memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita memberikan hati kita fokus kepada Tuhan saat ini, Tuhan memberkati. Saudara akan dipenuhi, saudara akan merasakan damai di dalam dia. Saat ini kita mau naikkan satu lagu, yaitu damai yang sejati yang Tuhan sanggup memberikan kepada kita. Tuhanku mau naikkan pujian. Ku mau naikkan pujian, tiada yang sama seperti-Mu. Ku tahu Engkau tinggi di sana, ku tahu Engkau bersamaku. Sekali lagi Tuhan. Tuhan, ku mau naikkan pujian, tiada yang sama seperti-Mu. Ku tahu Engkau tinggi di sana, ku tahu Engkau bersamaku. Dia dekat, Dia ada, selalu setia dalam waktu, bersamamu, selalu beri damai yang sejati. Kita ulangi lagu. Tuhan, ku mau naikkan pujian, tiada yang sama seperti-Mu. Ku tahu Engkau tinggi di sana, ku tahu Engkau bersamaku. Dia dekat. Dia ada, selalu setia dalam waktu, bersamaku, selalu beri damai yang sejati. Selalu beri. Selalu beri damai yang sejati. Selalu beri damai yang sejati. Mari kita mau berdoa sejenak. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan rahmat Tuhan yang Engkau sediakan selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami sambut kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi tempat ini Tuhan. Kau hadir dan bertahta di atas setiap puji-pujian yang kami angkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka itu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus bekerja leluasa dalam hati kami, dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan.
kekal selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan Amin. 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 Kita nyanyikan lagu satu yang di mana selalu Tuhan bersama kita. Dan hari ini, dimanapun saudara berada, rasakanlah hadirat Tuhan. Dia namanya Immanuel. Amin. Amin. Oke. Oke. Boleh bangkit berdiri bersama-sama? Setiap hari ku nikmati, tiada yang ku katakan, tiada yang ku takuti, kalau Dia Immanuel. Setiap hari ku rasakan, setiap hari ku nikmati, tiada yang ku rasakan, tiada yang ku takuti, kalau Dia Immanuel. Allah beserta kita, Allah penolong kita, Allah yang berperang, Dia buat kita berhasil. Setiap saat ku lalui, Setiap saat ku syukuri, setiap saat ku syukuri, saat ku hadapi, ku sanggup lewati. sanggup lewati, Ya Immanuel. Dia Immanuel. Iman katakan Immanuel, Allah beserta kita, Allah menolong kita, Allah yang berperang, Dia buat kita berhasil. Immanuel, Allah beserta kita, Allah menolong kita, Allah yang berperang, Dia buat kita berhasil. Sebagai umat pilihan Allah, dimanapun kita berada, maka kita diberi kemampuan untuk bangkit dan bersinar. bersinarlah. Amin. Mari kita bangkit bagi Kristus dan bersinar baginya. Haleluya. Bangkit dan bersinarlah umat pilihan Allah. Bangkit dan bersinarlah. Umat pilihan Nyatakan terang Allah. nyatakan terang Allah pada dunia. Bangkit dan bersinarlah. Bangkit dan bersinar Agar dunia percaya agar dunia percaya bahwa Yesuslah Raja. bahwa Yesuslah Segala Raja, raja segala raja
satu lagu lagi yang kita perlu menyatakan bahwa yang Dia sudah lakukan adalah cukup dan kita cuma mendeklarasikan yaitu kemenangannya. Hey. Mari kita umat pilihannya, nyatakanlah kemenangannya. Sungguh hebat kuasanya, dengan iman ku percaya. Mari kita umat pilihannya, nyatakanlah kemenangannya. Sungguh hebat kuasanya, dengan iman ku percaya. Angkat wajah dan lihatlah, Dia yang pimpin kita. Terserahlah musuh, dengan iman ku menang. Mari kita pilihannya, nyatakanlah kemenangannya. Sungguh hebat kuasanya, dengan iman ku percaya. Angkat wajah dan lihatlah, Dia yang pimpin kita. Terserahlah musuh, dengan iman ku menang. Angkat wajah dan lihatlah, Dia yang pimpin kita. Terserahlah musuh, dengan iman ku menang. Mari kita pilihannya, nyatakanlah kemenangannya. Sungguh hebat kuasanya, dengan iman ku percaya. Dengan iman ku percaya. Dengan iman ku percaya. Dan duduk saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan dan setelah itu juga kita ada perjamuan. Ada satu lagu menceritakan tentang
kasih-Nya, bagaimana Allah kita mengutus anaknya, memberi keselamatan lewat anaknya. Kita nyanyikan lagu itu. Tak ku mengerti akan kasih-Nya yang Sang Pencipta, dengan kasih-Nya yang tunggal anaknya sudah diutus supaya beroleh selamat darinya. Sambutlah, sambutlah, gapailah besar dan mulia kasih-Nya. Percaya, percaya, terima Dia, hidup yang kekal tak lepas. Ku mengerti akan kasih-Nya, itu dimulai karena kasih-Nya. Dia beri anaknya karena kasih-Nya, selamatkan aku karena kasih-Nya. Sambutlah, gapailah besar dan mulia kasih-Nya. Percaya, terima Dia, hidup yang kekal tak lepas. Ku mengerti, karena kasih-Nya itu dimulai karena kasih-Nya. Dia beri anaknya karena kasih-Nya, selamatkan aku karena kasih-Nya. Sambutlah, gapailah besar dan mulia kasih-Nya. Percaya, terima Dia, hidup yang kekal tak lepas. Hidup yang kekal, hidup yang kekal ku dapat, hidup yang kekal milikku. Silakan Pak Dia akan memimpin kita. Marilah kita berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita mau berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami semua. Kami berdoa supaya Tuhan tolong hati kami jadi tanah yang baik, supaya biji-biji firman Tuhan datang dan bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan, menguraikan firman-Mu. Doa sekaligus
untuk sekeliling kami, Sedona, gereja-gereja Tuhan yang berbakti pada hari ini, dimanapun denominasi manapun, Tuhan kiranya juga memberkati. Memberkati teman-teman kami sekalian yang tidak bersama-sama dengan kami, yang ada di LA, San Bernardino dan sekitarnya. Mereka juga kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi tolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Kalau kita bersyukur, itu Tuhan kasih tambahan-tambahan poin-poin sehingga syukur kita makin banyak. Tapi kalau kita komplain, mengeluh, mengomel, setan juga nambah-nambah sehingga komplain kita menjadi lebih banyak. Gitu. Tergantung sih. Ya, jadi lebih baik kita bersyukur dengan apa yang ada sehingga Tuhan tambahkan hal-hal kecil, hal-hal sedang dan besar untuk menambahkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Begitu saya lihat Anda kalian semua pakai putih aja, langsung hati saya bersyukur. Sebab kemeja saya yang putih ini harganya $5. Gitu kan. Belinya di Walmart pada waktu on sale. 16.95 mestinya, tetapi begitu mau musim dingin itu selesai, biasanya ada on sale tuh. Percaya atau tidak, kemeja saya yang seperti ini ada 8 biji. Karena pendeta selalu butuh pakaian putih juga. Ya, dari waktu ke waktu kan ada orang mati. Jadi pakainya putih. Oke lah, ya. Begitu sesuai sekalian, saya berterima kasih kehormatan yang diberikan pada saya untuk boleh membagikan firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya ini memberkati pribadi, memberkati keluarga, tapi juga memberkati gereja. Gitu. Ya. Dan saya sudah tanya minimal pada 2 dari Anda kalian, itu perjalanan kita ke Sedona ini 3 malam 4 hari ini, ya kan? Angka 1 sampai 10 Anda kasih angka berapa? Gitu. Ada 2 teman yang berkata 18, 19, jadi lumayan. Saya berharap semua juga akan menikmati apa-apa yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kita bersama ini. Kecil-kecil yang kurang baik ya kita lupakan aja. Gitu. Termasuk mobilnya yang sedikit sempit itu. Tapi AC-nya tidak sampai belakang. Gitu kan? Ya, oke. Itu saudara sekalian. Nanti ada beberapa ayat-ayat perjanjian lama perjanjian baru dengan cepat saya akan bagikan, dan yang penting poin-poinnya bisa masuk di dalam hati kita. Mulai dengan cerita 3 orang tua yang kerja di Jakarta, kata yang punya cerita itu ternyata kantornya dia itu memang di lantai 11 sana. Gitu. Jadi 3 orang tua di kantor yang sama, sudah usia 50 ke atas, 1-2 malah 60 lebih, itu kantornya tingkat 11, sial sekali karena listriknya mati dan diesel daripada apartemen yang selalu punya pembangkit tenaga listrik sendiri juga sedang macet. Jadi makan siang turun ke bawah tangga, waduh, berat sekali itu. Lebih beratnya selesai makan naik ke atas itu yang lebih berat. Lapar lagi. Itu lapar lagi. Itu jadi mereka cari cari ide, cari gimana supaya tidak menyemangati satu dengan yang lain supaya tidak terlalu capek itu. Jadi dibagi 3 orang ini. Pokoknya inilah, mulai lantai dasar itu ya mereka turun ke bawah kan, langsung dia titipkan kunci apartemen kepada satpam yang di lantai dasar itu, mereka pergi makan. Selesai makan mereka kembali naik kembali kan untuk ke kantornya itu. Ya.
Itu yang pertama dikasih tahu, kamu nanti lantai dasar sampai nanti lantai berapa, kamu cerita yang lucu-lucu lah, supaya orang menjadi semangat gitu. Betul gitu. Ya, betul, ini dia cerita yang lucu-lucu, semuanya ketawa, semua riang gembira sampai lantai 4 itu selesai. Gantian orang kedua, sekarang kamu cerita sesuatu yang mengerikan dan menakutkan gitu. Karena takut dan mengerikan ceritanya, jalannya cepat-cepat gitu. Sampai lantai 8 gitu, ceritanya gitu. Dan yang terakhir disuruh cerita yang menyedihkan gitu. Jadi mulai lantai 8 itu ya. Lantai 9, lantai 10 sudah mulai banyak yang menangis itu karena ceritanya menyedihkan. Tidak kuat, stop, cukup lah, ini tinggal 1 lantai kok, lantai 11 kan tadi itu. Tapi yang punya cerita nggak mau berhenti, enggak, masih ada 1 cerita yang paling menyedihkan, gitu dia bilang. Sekalipun ini ya terpaksa, walaupun kita semua sudah sedih, sudah berlinang air mata, tapi cerita ini harus saya sampaikan. Ini yang paling menyedihkan, gitu. Anda nggak tahu itu cerita yang paling menyedihkan. Saya tahu karena saya punya cerita kan. Ini menyedihkan sekali sebab kunci apartemennya ketinggalan. Ini yang paling menyedihkan. Terus lagi kan. Tujuan cerita ini supaya Anda tidak ngantuk aja, mendengarkan firman Tuhan dengan lebih baik, gitu ya, gitu. Jadi Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Sama-sama dengan saya membaca dari edisi kedua terjemahan baru yang ada pada Anda, boleh dibaca bersama saya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana kebenaran ditegakkan, lain Pak. Di mana ada kebenaran? Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kata-katanya sedikit beda, tapi intinya sama. Ya, di mana ada kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Untuk pribadi di dalam hati berlaku, untuk tiap keluarga juga berlaku, dan tiap persekutuan dan gereja juga berlaku. Kalau sampai Anda memegang kebenaran dengan begitu rupa, menjadikan malah kacau, menjadikan pertentangan, menjadikan keributan, yaitu kebenarannya belum penuh, baru separuh itu, ya. Tapi kita kalau ada kebenaran, pasti ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan ada ketentraman, dan komplitnya nanti di surga. Karena kebenaran Tuhan menjadi nyata, sehingga semua kita itu damai sejahtera. VLMI juga harus begitu. Salah satu yang saya lihat, Anda kalian ke dalam kerjasama begitu baik, kiranya itu diteguhkan, disempurnakan, sehingga nantinya menghasilkan akan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman selamanya. Hanya catatan kecil, ingatlah dalam tiap-tiap rumah tangga itu ada banyak persoalan, ada banyak kebutuhan, ada banyak pertentangan, sedikit banyak itu. Jadi tolong jangan ditambahi di gereja. Kalau mereka sudah susah di gereja ditambahi dengan pertentangan, dengan gini-gini, semua mikirkan. Jangan, gereja harus merupakan sumber ketenangan, ketentraman, damai sejahtera, sehingga mereka datang mendapat obatnya, mendapatkan vitaminnya, gitu ya. Jadi kalian lah yang harus menjaga supaya orang-orang datang itu. Berterima kasih. Memang selalu akan ada orang yang luka hatinya. Biasanya terus terang memang begitu. Orang yang luka hatinya itu seperti orang yang sariawan lah.
sekalipun makananmu enak, semua enak, tapi kalau orang sariawan makan selalu tidak begitu nyaman, tidak begitu enak, bukan karena makanannya, melainkan karena mulutnya sendiri, gitu. Ya, itu selalu akan ada seperti itu. Oke, jadi di mana ada kebenaran, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman akan ada. Itu. Yang kedua, pokok yang kedua yang penting akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, itu ya guru SD. Gitu, ada guru SD. Guru SD. Jadi izinkan pada pagi hari ini saya pura-pura jadi gurunya dan Anda anak SD. Jadi kelas 1 ya. Nggak usah lihat persis tidak apa-apa, tapi bisa pokoknya penting intinya itu bukan sulap. Semua yang saya sampaikan pagi ini kebenaran, bukan kebohongan. Tadi malam 10-nya kebohongan semua. Tapi kita senang aja gitu. Oke lah, semua lihat di sini, saudara-saudara sekalian, ya. 1 tambah 1 2, betul kan? Ya, Anda harus merasa seperti dirinya SD kelas 1, paling banyak kelas 2. Harus mereka 2 tambah 2 4. Ya. 3 tambah 3 6. 4 tambah 4 8. 5 tambah 5 10. Ya. 6 tambah 6 12. Ya. Jadi ini guru berkata, anak-anak diam ya. Jadi tolong jangan. 6 tambah 6 12. 7 tambah 7 14. 8 tambah 8 16. 9 tambah 9 19. Betul. Anak kelas 2 mesti diam. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 3 tambah 3 6. 4 tambah 4 8. 5 tambah 5 10. 6 tambah 6 12. 7 tambah 7 14. 8 tambah 8 16. 9 tambah 9 19. Semuanya betul. Gitu. Suka-sukanya Pak Pendeta. Dengerin poinnya kan yang penting ya. Nah, ini di YouTube itu saya lihatnya. Itu anak-anak semua bilang salah gitu kan, yang terakhir gitu kan ya, salah kan. 8 yang pertama didiamkan, baru salah sekali langsung disalah-salahkan. itu tidak boleh ya. Jadi fokusnya kepada yang benar. Dia baru sekali salah kok sudah disalah-salahkan. 8 benar nggak dipuji-puji, gitu. Itulah kehidupannya. 10 kebohongan malah dikasih sorak-sorak. Ini nggak menyinggung siapa-siapa. Kalau tersinggung ya silakan. Oke Pak, ya. Jadi pelajaran berikut ialah yang manis, yang indah, yang benar, yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Pikirkanlah itu semua. Yang salah, yang kurang, yang lemah, tolong diampuni. Amin. Gitu. Ya, pelajaran berikutnya. Sekarang pelajaran yang ketiga itu tentang sombong. Sombong itu ternyata di dalamnya macam-macam. Ya. Sombong biasa ada, sombong duniawi juga bisa. Ya dulu punya teman di SMA itu sombong, orang si Semarang sana. Selalu ngomongnya cerita papa saya itu kerja di sana di Istana Negara gini borong ini borong itu ya. Tidak ada orang meminta dia cerita sendiri karena sombong ya, sombong biasa. Cuma pagi ini saya ingin
mau sampaikan tentang sombong rohani. Yang kemungkinan kita harus memang menjaga diri dari sombong rohani. Gitu, ya. Saya sudah berjanji kepada saudara sekalian kenapa Trump bisa menang. Gitu. Ini saya ceritakan. Tanggal 3, tanggal 4 saya mulai sadar sebentar lagi akan ada keputusan yang sangat penting. Bahkan menurut saya bukan untuk Amerika aja, untuk seluruh dunia. Kan Amerika negara besar, terkuat, terkaya, pengaruhnya ke seluruhnya. Kalau Amerika berkata kita merestui perkawinan yang sesama gender, laki-laki perempuan dengan perempuan, boleh, mempengaruhi semua. Bahkan nanti katanya itu bantuan ke luar negeri pun harus dicantumkan syarat itu. Kalau negaramu tidak mau mengikuti dan negaramu diskriminasi, gitu, apalagi kalau berita besarnya nanti orang transgender atau orang homo atau orang lesbi, pasti ditentang gitu. Nggak boleh dapat bantuan sehingga mempengaruhi ke seluruh dunia. Tahun 3, tahun 4 ya sedikit gelisah hati saya gitu. Saya berdoa, Tuhan tolonglah. Tapi bagaimana ini Amerika ini? Kita lihat semua dalam berita CNN, ABC, MNBC dan sebagainya, semuanya menjelek-jelekan Trump. Dan kalian tahu bahwa sampai sekarang ini pun Trump masih menjadi terdakwa dan termasuk sudah diambil keputusan untuk dihukum. Nanti tanggal 26 itu mestinya keluar hukumannya apa. Cuma karena dia menang lalu mereka ini ribut, jadinya gimana ini soal hukuman dia. Ya, kalau Anda mengikuti sedikit politik itu begitu. Saya berdoa, Tuhan tolonglah Amerika. Ampuni dosa kami orang Amerika dengan segala kesalahan kami. Tapi jangan kau tinggalkan. Saya ingat ceritanya Armstrong itu malah ya itu suara kebenaran yang biasa dinyatakan dari gereja yang namanya gereja yang percaya Allah tunggal itu ya, yang tidak percaya Trinitas Allah yang tunggal itu malah yakin bahwa Inggris, Amerika itu adalah suku yang terhilang daripada Israel. Oleh karena itulah kerajaan yang berbahasa Inggris ini sampai hari ini masih sangat dihargai, masih tetap dipertahankan. Yang menonton untuk Ratu Inggris yang sekarang Pangeran Charles itu sekian bilion orang menonton semua. Sampai hari ini termasuk Amerika diberkati oleh Tuhan karena keturunan daripada Abraham, kata mereka. Nah, lepas daripada itu sih kita tidak masuk politik apa-apa, cuma pengertian saya ini sangat penting. Jadi saya berdoa 7 kali. Ini memang 7 kali saya berdoa. Entah bagaimana, Bu Adi sudah ngomong dengan saya, wah kalah nih Trump gitu. Nah, lihat-lihat ya. Jadi sampai tanggal 5 itu. Jadi tapi saya tetap tidak mau tidur, saya bangun, saya perhatikan dan saya channelnya saya ganti-ganti. Nah, ini CNN berkata apa, ABC berkata apa, Fox News bilang apa gitu. Fox News yang paling berani, ya toh. Yang lain masih 266, 270 kan untuk electoral voting itu 270 baru menang. Itu 266 itu masih semua, yang ini sudah 277 Fox News-nya. Luar biasa buat saya. Jadi percayalah saudara-saudara sekalian, kenapa Trump menang? Karena Pak Adi berdoa 7 kali. Itu namanya sombong. Gitu loh, ini ceritanya begitu. Mari kita belajar, jangan sombong. Kalau saya mengajarkan gitu kan tidak boleh kan. Berjuta-juta orang berdoa, termasuk di Indonesia juga berdoa, termasuk Israel juga berdoa. Makanya begitu Trump menang tuh, waduh, langsung nyanyi bersama. Jadi kelompoknya Florida itu langsung dancing my soul. Aku memuji kebesaranmu. Ya kita ikut bersyukurlah. Ya. Jadi tolong jangan sombong rohani. Jadi Pak Ayub jangan berkata pada orang-orang, kenapa Trump menang? Karena Pak Ayub berdoa 7 kali. Sombong
Oke. Galatia pasal 3 ayat yang kelima. Sudah saya sampaikan. Saya tambahi dengan Amsal, nanti satu teman ya minta tolong Ibu Yung membaca Galatia 3 ayat 5 dan minta tolong Pak Ayub membaca Amsal 23 ayat yang ke-7. Di poin berikutnya Bu Yung bisa membaca Galatia 3 ayat 5. Kalau boleh itu bagian B aja, tengah-tengah sedikit itu. Yang kemarin saya sudah singgung sedikit itu. Ya, Galatia 3 ayat 5 dan Pak Ayub membaca Amsal 23 ayat yang ke-7. Mari Bu Yung sendiri. Itu. Ya. Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Ya, sampai situ aja. Menganugerahkan kepada kamu roh yang berlimpah-limpah. Jadi sekali lagi Roh Kudus itu jangan dianggap padat, hanya pokoknya punya atau tidak punya. Jangan. Melainkan punya pun seberapa yang Anda punya dari Dia. Sebab roh itu berlimpah-limpah. Seperti angin. Dapat angin, tapi angin biasa atau angin yang menderu itu beda. Gitu loh ya. Jadi marilah kita WLMI mengundang Roh Kudus bekerja dengan berlimpah-limpah. Itu maksudnya begitu ya. Pak Ayub berdiri sama kita membaca pasal yang ke-23 ayat 7 Amsal. Amsal 23 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, sampai situ aja. Berikutnya itu. Sebagaimana orang membuat perhitungan terhadap dirinya dalam hatinya, begitulah ia. Bahasa Inggrisnya juga dalam King James juga, minta tolong Pak Yapi mungkin membaca King James, adakah di situ? Ya. Sebagaimana orang berpikir siapa dirinya, itulah dia. Bahasa Inggris. For as he think in his heart, so is he. Ya. Sebagaimana dia think in his heart, so is he. Itu. Jadi ini khusus untuk evolusi. Seperti yang Anda pikirkan siapa Anda, itulah Anda. Ya, jadi tolong pikirkan diri sendiri itu sebagai anak Tuhan yang diberkati, anak Tuhan yang disertai. Akan seperti itulah Anda. Saya sama, saudara kalian semua sama. Karena WLMI juga sama. Marilah karena itu kita memikirkan diri sendiri seperti Tuhan memandang kita. Dan sudah sekian kali selalu saya jelaskan, Tuhan itu kalau memandang kita bukan seperti yang sekarang ada, bukan seperti yang dahulu ada, dan bukan sekedar seperti yang akan datang ada, diproyeksikan dengan masa lalu dan masa sekarang secara biasa. Enggak. Tuhan itu kalau melihat kita seperti melihat Gideon, masih ketakutan, masih dalam keadaan dijajah, mengirik gandum aja di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi dari orang Midian, ketakutan. Tapi Tuhan mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani, belum berperang, belum menang, tapi sudah disebut pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan itu kalau melihat kita seperti sudah diberi kemenangan, sudah diberkati besar. Kalau kita bisa melihat seperti itu, akan jadi seperti itu. Itu maksudnya itu begitu. Ya, tolong kita itu memikirkan seperti Tuhan sudah sertai, sudah diberikan semua pengharapan kita menjadi kenyataan. Nanti akan menjadi seperti itu. Gitu. Ada amin. Amin. Itu poin yang berikutnya yang menurut saya pribadi, keluarga maupun gereja berlaku. Itu Pak Paul. Jadi kalau memikirkan dua anakmu itu seperti yang Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah kasih kemenangan. Gitu. It will be done.
Itu oke. Sekarang dalam memberi persembahan, memberikan pertolongan pada orang lain. Yang umum ialah kalau A itu hidupnya berkecukupan, sudah punya rumah, kerjaan bagus, pelayanan bagus. B hidup dalam kekurangan, masih lease, masih rent, masih kreditnya, cardnya masih bengkak, masih susah. Yang Anda dan saya tolong yang mana? Ya sudah pasti B, betul kan? Ya, yang membutuhkan pertolongan kan B, harus itu. Itu umum, ya. Tapi kalau Anda lihat di dalam kitab suci, tadi pagi lihat minimal 5 kali ada, nggak usah dicatat, tapi di dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu tidaknya 5 kali diulang-ulang. Ya, satu aja ini akan kita baca, mungkin saya pilih salah satu aja. Markus 4 ayat 25. Pak, mohon Pak Sam untuk membaca Markus 4 ayat 25. Markus 4:25. Dengan berdiri boleh. 4:25. Yes. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terima kasih. Jadi hukumnya Tuhan, kebenarannya Tuhan itu sedikit beda dengan kita. Yang punya malah ditambahi. Yang tidak punya, apa yang ada padanya diambil. Itu Tuhan. Itu. Tapi sebenarnya kalau saya ceritanya, ilustrasinya saya ganti sedikit, mungkin Anda bisa mengerti itu. Ini tanah yang subur sekali, buah-buahnya banyak. Sana tanah yang kering. Saya punya 100 biji gandum yang mau saya tanam. Saya tanam di mana? Subur. Ya tempat subur supaya menghasilkan banyak. Yang sini sedikit aja. Supaya jangan marah-marah kan gitu kan. Gitu kan. Ya. Tuhan tuh begitu. Jadi tolong VLMI belajar berbuah lebat supaya makin ditambah-tambahi. Kalau kamu malah kurang, apa yang ada padamu diambil gitu kan. Itu hukumnya Tuhan memang begitu. Tolong kalau saudara menolong, menabur itu dibedakan. Kalau menolong, tolong orang miskin supaya jangan mati. Betul. Tapi kalau betul menabur, punya uang ingin menabur, berikan kepada gereja yang subur, gereja yang sudah diberkati Tuhan, pendeta yang sudah uangnya banyak, yang sudah ladangnya luas. Kan seperti tidak masuk akal. Tapi itu dikerjakan oleh pendeta Alex Betani, dikerjakan oleh Petrus Agung juga waktu masih hidup dulu. Ya. Jadi Petrus Agung ini sebelahnya dulu waktu dia masih kecil, kalau khotbah di gerejanya di situ itu yang datang 30 itu pun 20 aktivisnya. Jadi anggota sesungguhnya cuma 10. Sebelahnya gereja Betani Pak Subaja itu. Ya, sekarang anaknya, jadi iparnya Daniel Hanafi yang di sana itu gereja sudah ratusan, sudah besar, bahkan sedang menggalang dana lagi untuk memperbesar lagi. Itu Isa Al-Masih, Pak. Enggak, dulunya asli Isa Al-Masih, Bus baca itu, tapi dia menjadi Betani, gereja Betani namanya, Semarang, sampai hari ini masih ada. Ya, jadi ini ratusan, ini cuma 30. Ya. Anda kalau jadi pendeta menurut saya bisa cepat stres itu. Tiap minggu lewat ratusan orang di sana, kebaktiannya pun di sana. Yang sini cuma 30. Stres kan. Sudah begitu satu hari katanya itu ceritanya tidak pernah lupa karena kesaksiannya sendiri. Itu satu hari terjadi mujizat di halaman gerejanya Petrus Agung. Banyak mobil, banyak sepeda motor. Dipikir mujizat, banyak yang datang. Ternyata belum sampai dia tanya kenapa dan bagaimana, langsung satpamnya, tukang parkirnya itu datangi dia, Pak, mohon maaf ya Pak,
sana terlalu penuh sehingga titip pada kita. Gitu. Kan Tuhan Yesusnya sama kan ya Pak. Jadi dia mau marah nggak bisa. Cuma bagi satpam ini ngomongnya ya cuma bedanya hanya Tuhan sana rame, Tuhan sini sepi. Itu. Tahu cara Tuhan menyembuhkan. Simple. Satu hari dia berdoa sungguh-sungguh dalam keadaan kita itu cari Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berfirman, uang di gerejamu berapa? Ada kas 10 juta masih sisa. Persembahkanlah itu ke gereja Betani yang sedang merenovasi gedung yang lebih besar. Yang miskin disuruh memberi yang kaya. Sampai pas bacanya ngomong, apa enggak keliru ini? Kan mestinya kami yang bantu kamu. Masa kamu begini? Enggak om, Tuhan yang bilang kita harus begini. Gitu. Benar kan? Sampai hari ini. Walaupun Pak Petrus Agung sudah mati, gerejanya lebih besar daripada Betani. Di stadium itu 11.000 tempat duduknya. Betani itu mungkin hanya 2.000, 3.000. Ya, jadi tolong kalau memberi persembahan dalam pengertian menabur, berikan kepada yang sukses, yang berhasil, yang berbuah lebat. Kalau menolong, tolonglah orang yang miskin, yang mau mati supaya jangan cepat mati. Tapi belajarlah kalau kitanya sendiri yang harus ditolong, jangan menjadi orang miskin. Sehingga nanti pertolongannya uang kecil. Jadi orang yang bisa dipercaya, orang yang berhasil. Sebab orang yang berhasil, tidur pun diberkati Tuhan. Itu janji daripada Tuhan. Ada amin. Biar amin sih begitu. Ini Ya. jadi belum amin. PPB. Oke, ya. Jadi kita seperti itu. Anda Bu Tina catat aja ayatnya itu 5 itu ya. Lukas 19 ayat 26. Lukas 19 ayat 26. Matius 13 ayat 12. Matius 25 ayat yang ke-29. Markus 4 ayat 25. Dan Lukas 8 ayat 18. Itu semua tentang hal ini persis. Kata-katanya, pokoknya kalau hidupnya berlimpah, makin berkat Tuhan akan lebih banyak. Makin dibersihkan supaya makin besar, akan lebat, akan lebat. Poin berikut saudara-saudara sekalian untuk kita sekalian, Galatia pasal 5. Yang ini tidak usah kita baca, tapi Anda kalian tahu semua tentang pekerjaan daripada daging dan pekerjaan daripada roh. Tapi kalau mau dilihat ayatnya boleh, nantinya aja. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu pekerjaan daging. Dan Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu pekerjaan daripada roh. Saya hanya baca, nanti Anda tidak usah mencatatnya, tidak apa-apa. Ya. Perbuatan daging, ayat yang ke-19, Galatia 5. Telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, memabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu daging semuanya. Ya. Kalau pekerjaan roh itu, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi mestinya bagi kita harus nyata jelas-jelas mana yang daging mana. Ya. Cuma daging itu kan tidak bisa dicabut, dipindahkan ke sana. Kalau itu namanya mati nanti. Daging itu disalibkan. Ya, direm, ya, dikuasai diri sehingga kita sekalipun hati kita menentang, hati kita mau berontak, hati kita mau pukul dia, gitu kita menjaga diri tidak. Itu namanya menyalibkan diri. Tidak enak sih, menyalibkan diri itu kan istilahnya tidak mati sungguhan, baru akan mati, belum mati. Kalau dikuburkan itu mati, tapi kalau salibkan itu masih setengah mati. Itu yang tidak enak. Tapi kita dipanggil siapa ikut Tuhan Yesus harus menyalibkan diri, yang memikul salibnya dan mengikut aku. Semua kita ada salibnya masing-masing yang harus kita kuasai
sehingga kita bisa jalan bersama dengan Roh Tuhan. Galatia 5, 19, 21 itu buah-buah daripada daging, dan ayat 22, 23 itu buah-buah daripada roh. Gitu. Dan terakhir untuk firman Tuhan bagi kita sekalian, saya sudah tanya satu dari anda kalian, ya, dan saya memberikan sedikit ilustrasi kepada yang bersangkutan juga. Itu cucu saya Kaleb dan Yuna, anaknya Lili Adi di Indonesia. Kaleb itu 10 tahun lebih sekarang sudah, dan Yuna itu mungkin baru 4-5 tahun. Kalau mereka itu berkelahi, mereka itu bertengkar, yang saya panggil pertama ya yang besar, ya kan? Kamu yang besar, yang sudah bisa berpikir dengan baik, bisa lebih bijaksana, ya kamu harus mengalah, mengatur sampai tidak bertengkar. Pasti begitu kan? Betul kan? Kalau anakmu atau cucumu umurnya 15 tahun berkelahi dengan anak yang 3 tahun, 3,5 tahun, yang kamu jewel dulu ya yang besar. Kamu yang harus tahu diri, ini adikmu masih kecil, ya sudahlah, kasihkan aja dulu mainannya, gitu kan? Nanti kalau dia tidur diambil lagi, atau gimana gitu kan, betul kan? Yang bijaksana itulah. Gitu ya. Jadi kalau itu pengertian salah ini juga sama. Kamu yang dewasa, yang sudah tahu kebenaran, sudah berjalan dengan Tuhan, kamu yang ngalah. Ya. Kalau sampai bertentangan itu kamu yang ngalah, kamu yang harus cari inisiatif untuk menenangkan. Gitu. Jadi kalau Anda ada family, ada adik, ada kakak, ada mertua yang masih terlalu duniawi, masih begini begitu, ya kamunya yang mengalah, ya kamu harus bersinar dengan baik sampai nanti bisa menang, dalam pengertian bisa mendamaikan dengan baik, gitu ya. Semua kita dari situ, yang waras, yang ngalah, gitu, di dalam kehidupan kita. Dan ngalahnya bukan aku tidak apa-apa, aku diam kok. Kemarin saya suruh mendamaikan 2 teman kita itu, yang satunya ngomong gitu, ini belum siap untuk berdamai. Ya. Anunya menenangkan dirinya, diamnya itu dengan gregetan gitu. Sama aja itu sudah memukul dalam hatinya, percuma. Saya guyoni, saya ini kalau sekarang saya temukan kamu masih bertengkar di depan saya. Saya ini kalau lihat orang bertengkar itu saya tidak akan tinggal diam. Biasanya langsung tak kasih pisau satu-satu supaya cepat. Yang mati cepat kan. Saya tak guyoni gitu dia. Tidak bisa ya, kalau belum siap tidak bisa, mesti ngomongin satu-satu. Ya sampai dia mau ngalah, mau. Kamu itu kalau difitnah itu kemuliaan. Belum bisa merasakan bahwa itu kesempatan. Ya, antara kalian dan saya itu belajar. Orang kalau kita ini kaya, ada orang miskin, itu kesempatan. Itulah kesempatan kita menolong, berbagi kasih. Kalau semuanya kaya, kita tidak bisa menyinarkan apa-apa. Semua tidak butuh apa-apa. Oke? Nah, sama dengan kita, kalau Anda dan saya orang benar, anak Tuhan, ada kebenaran, ada orang salah, ada orang dosa, ada orang memfitnah, ada orang mencurigai, gini gitu, itu bersyukur. Itu kesempatan kita mengampuni. Kapan Anda bisa mengampuni kalau tidak ada orang bersalah pada kita? Tidak, amin. Jadi marilah kita berdoa supaya orang bersalah pada kita. Nah itu jangan diaminkan, takut diamin. Enggak lah, tapi itu tak natural dengan sendiri. Enggak usah diundang, itu akan datang dengan sendiri. Ya, dan saya tambahi dalam kehidupan saya terus terang apa yang saya dulu alami, hal semacam begitu itu sekarang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Yes. Di dalam pelayanan saya di sini, saya sudah pernah digitukan, tidak apa-apa. Pergi ke Amerika saya sudah langsung orang berkata ini uang gereja kita diambil semua dibawa ke Amerika. Gitu. Orang pergi ke Indonesia, beberapa orang Amerika termasuk majelis gereja itu ngomongnya ini
kamu itu dibiayai di sini, kenapa kamu memperhatikan Indonesia? Itu marah itu. Sudahlah, kalau ngurusi gitu sakit hati. Rasanya sudahlah, saya mau tinggalkan kependetaan, saya kerja juga masih bisa. Jangan, datang kepada Tuhan, ternyata semua yang kita alami dulu itu menjadi suatu pengajaran, menjadi bekal untuk pelayanan mendatang. Pengalaman masa lalu yang Anda menangkan, bukan yang Anda menyimpan sakit hatinya loh. Kalau sakit hatinya itu lain lagi. Pengalaman pahit masa lalu, kalau Anda menang, itu merupakan bekal yang sangat baik. Amin. Yes. Untuk bisa pelayanan di mendatang. Ya kapan, siapa orangnya yang bisa mengonseling orang yang pernah patah hati, kecuali Anda patah hati. Saya nggak bisa mengonseling orang patah hati. Kalau ada orang, saya nggak pernah patah hati soalnya. Berarti itu orang pertama SMP itu. Cinta sejati itu. Ya, nggak bisa. Saya kalau orang konseling aku patah hati gini, goblok. Saya kampleng aja. Kamu ini bodoh. Masa wanita sedunia sedaun kelor, kan banyak yang lebih baik. Pria yang lebih baik masih banyak. Kenapa kamu patah hati? Goblok kamu. Gitu. Kan tidak bisa. Tapi kalau ada orang tidak punya uang, terus terang saya bisa. Sebab saya punya ilmu menggandakan uang. Kalau naik bisa. Tidak boleh kamu menyerah kepada keadaan. Ya sudah, ini tidak bisa sekolah sini, sekolahkan ke sana yang lebih murah. Gitu-gitu itu buat saya sedih hati saya. Ya, tidak bisa. Kapan kamu mengalami kemenangan kalau kamu tidak berjuang sampai menang? Bersama Tuhan kita akan menang. Loh, saya ini pernah hanya punya $50. Ongkos untuk hidup dan kuliah itu 3.000 tahun 74 di Virginia, Eastern Mennonite University. Dulu namanya Eastern Mennonite College. Tidak punya uang. Yo kerja, tidak ada izin kerja pun kerja sebisa-bisanya, mau apa lagi, ini kenyataan. Jadi kerja di tempat orang itu, ada orang tolong saya pabrik alat-alat pertanian gitu, kerjaan saya berdiri 8 jam. Apalagi sampai saya sudah 3 hari itu mau lumpuh rasanya. Sampai saya berdoa, Tuhan, saya ini ke Amerika untuk studi, bukan untuk jadi kuli, saya bilang gitu. Ya, Tuhan kalau dia ngomong gitu itu jawabnya juga enak. Yang suruh kamu gitu siapa? Nggak ada yang suruh, Tuhan, ini kenyataan. Gitu, ya. Lalu Tuhan itu berfirman, kenyataan. Yang suruh kamu jadikan kenyataan Tuhanmu siapa? Kaget saya. Tuhan itu tidak pernah akulah kenyataan, nggak pernah. Alkitab selalu berkata, akulah kebenaran, bukan kenyataan. Kalau kenyataan tiap bulan bisa berubah, kenyataan kan berubah-ubah. Kalau kebenaran dulu, sekarang, selamanya nggak berubah. Itu kebenaran. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kebenaran. Itu bukan kenyataan. Dan tugas kita ialah bagaimana kebenaran itu kita pegang terus, kita jalin terus, sampai itu mengubah kenyataan-kenyataan menjadi seperti kebenaran. Tidak ada yang amin. Mesti begitu, itu tugas kita. Ya, jadi jangan kalah dengan kenyataan. Pegang kebenaran. Tuhan gembala, takkan kekurangan. Sampai Tuhan seperti ngomong, kamu waktu sudah dapat 3 hari dapat $50. Saya kantongin itu. Kantongin dengan erat-erat itu, karena hanya itulah yang saya punya. Itu gimana ini ya? Ongkosnya untuk tuition, untuk asrama itu 3.000 1 tahun zaman itu. Gimana? Tuhan bilang, kalau aku mau ambil uangmu 50, gampang. Nggak usah sakit macam-macam. Sakit flu aja. Ke dokter, beli obat, habis. Tapi kalau aku mau tolong kamu juga gampang. Nggak usah banyak orang. Satu petani aja. Petani minumnya lumayan kaya loh. Ya, biasanya punya sapi, punya ladang luas gitu. Satu petani aja saya gerakkan hatinya. Jamin 1 tahun kamu bisa. Itu. Lalu saya berdoa, ya sudah, saya sudah mau ikut yang Tuhan mau. Nah, 50 ini gimana? Sudah di kantong. Saya kaget ya. Tuhan itu seperti ngomong di hati.
persembahkanlah kepadaku. Kaget saya. Saya pikir Tuhan tuh maunya uang orang kaya. Ternyata orang miskin pun mau. Ya, tolong kalau Anda sedang miskin, tetap belajar memberi persembahan. Sebab persembahan di dalam kekurangan itu mulia di hadapan Tuhan. Itu. Saya sebagai pendeta selalu ingat ini, Bu Desi sama Pak Yapi ini. Hidup masih kekurangan, tahun pertama datang dari Indonesia, tapi tetap memberi persembahan. Sampai sebenarnya saya tidak sampai hati itu. Oh, itu untuk aja pasti ambil dari tabungan untuk hidup sehari-hari, tetap memberi persembahan. Tapi itu Tuhan. Sebab Tuhan harus punya alasan karena dia itu adil. Dia harus punya alasan untuk memberkati Anda. Kalau yang kamu tabur 0, dilipat kali gandakan Tuhan 1000 pun tetap 0. Tapi kalau kamu 5 roti 2 ikan kamu persembahkan, dilipat gandakan 5.000 orang kenyang. Itu loh. Itu ceritanya gitu ya. Tolong VLMI seperti itu. Di dalam kekurangan pun tetap belajar memberi persembahan pada Tuhan. Amin. Itu saya persembahkan. Saya masih ingat saya persembahkan ke kantornya Bu Desi yang lama, World Vision International. Jadi gajinya Bu Desi, gajinya Muniaga itu dari saya itu. $50 yang ada itu. Di sana itu ya. Dan buat saya luar biasa. Hari di mana saya ambil keputusan, datang orang bule dari Kansas yang tidak pernah saya kenal. Dari Mennonite Brethren yang kelihatannya bulan-bulan sebelumnya itu sedang menjajaki kemungkinan buka pelayanan di Indonesia. Yang namanya kita ini punya PIPK, pelayanan kasih dan kabaran Injil itu. Saya bantu, dia datang ke universitas saya cari ada orang Indonesia enggak? Ketemunya saya karena saya satu-satunya dari Indonesia. Begitu ketemu itu langsung nawari, kamu gimana bulan summer ini? Kan summer. Gimana kalau kamu saya utus ke Vancouver? Sekarang ada kerjasanya Pak Sony Mandagi itu, asal mulanya dari situ. Karena kamu nanti setelah itu studi lagi setahun, biaya studimu dan buku dan tuition dan uang untuk hidup kami yang nanggung. Ngomong gitu. Karena dia ngomong gitu, saya sudah tidak berdoa lagi. Yes sir, saya bilang gitu aja. Ya toh, jadi kerjaan saya di sana enak, bagi-bagi uang tuh, uang pemerintah itu biasanya itu bagi-bagi uang. Yang mabuknya tidak banyak itu seminggu sekali, yang mabuknya banyak itu tiap hari sudah datang, kasih sedikit-sedikit supaya tetap hidup gitu. Ya, dan semua dijamin. Buat saya luar biasa. Ya, buat saya luar biasa. $3.000 lebih saya dapatnya. Saya lanjutkan supaya mantap hati VLMI. Saya kembali, saya nggak mau kembali ke Virginia, saya kembali ke Fresno. Lanjutkan sekolah Fresno itu Mennonite Brethren sedikit lebih besar. Itu dan lebih injili. Jadi saya ke sekolah di situ dan percaya berkat Tuhan. MDiv yang mestinya 3 tahun dengan anugerah Tuhan bisa saya selesaikan 2 tahun. Ya. Nah, itu semua. Tapi saya kan ingat bahwa setiap berkat apapun bentuknya 10% minimal itu miliknya Tuhan. Saya dapat berkat 3.000 walaupun itu tidak langsung semua masuk kantong saya karena langsung dibayarkan ke kuliah, bayarkan ke asrama, hanya uang saku yang masuk pada saya. Tapi saya kan mau belajar membeli persepuluhan. Persepuluhannya berapa? 300. Jadi saya berdoa 300. Mujizat terjadi. Dari Virginia kirim surat, beasiswa tahun lalu yang mestinya untuk kamu tidak kamu ambil semua, masih ada sisa 500 gitu. Kalau saya hemat-hemat saya pikir gitu ya, minta 300 dapat 500. Langsung saya kirimi surat, saya sudah langsung bersaksi dulu, Tuhan itu luar biasa. Enggak ada kerinduan memberi puluhan 300, Tuhan kasih 500. Saya kirimi surat supaya cepat dikirim kan. Begitu dikirim saya buka tulisannya, karena 500 tidak kamu ambil, dia kembali ke kas umum.
Nggak jadi, sudah bersaksi, kesaksiannya nggak jadi. Ya saya ngaku, salah ini kesaksiannya yang kemarin ternyata 500 nggak dikasihkan pada saya. Ya sudah, ya bisa gitu kan ya, kita mungkin kita yang keliru atau gimana gitu. Tolong kalau belajar kalau keliru sedikit ya datang pada Tuhan minta ampun supaya Tuhan nanti tolong kembali. Kalau saya Tuhan ampuni saya mungkin keliru mengharapkan manusia atau gimana gitu. Begitu saya datang kepada Tuhan itu datang lagi surat yang kali ini bukan dari Virginia melainkan dari Vancouver sebagai apresiasi kerjamu 10 minggu dengan baik di tengah-tengah kami. Ini ada cek $300 untuk kamu. Langsung saya kirim ke Jakarta sebelum diminta kembali. Iya, itu langsung saya kirim ke Jakarta sebelum diminta kembali. 300. Semua dari hati sendiri sih. Yang penting itu hati. Ya, jadi PLMI hatinya tulus, hatinya mengasihi, penuh belas kasihan, sudah dengan pasti. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kita berdoa untuk perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Pak Sen Mama Butina boleh maju ke depan. Tuhan memberkati akan perjamuan kudus kami, darahmu dicurahkan buat kami, tubuhmu dipecah-pecah buat kami. Jadi berkat rohani, jasmani, materi dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bagikan tuh Pak. Yang sudah terima boleh berdiri dan berdoa. Kita nyanyikan satu lagu Bu Vinta dan Manjabi. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, diambilnya roti itu, dipecah-pecahkannya. Inilah tubuhku yang dipersembahkan, yang dipecah-pecahkan buat kamu sekalian. Jadikan ini peringatan akan daku. Dengan hati bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan sama-sama. Setelah minum, Tuhan Yesus, setelah makan, Tuhan Yesus mengambil anggur itu. Mari kita angkat anggur dalam tangan kanan kita masing-masing. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu sekalian. Dengan hati bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih banyak untuk perjamuan kudus ini. Persembahkan juga sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, acara demi acara boleh menjadikan berkat untuk kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua kita yang percaya berkata amin. Masih tetap berdiri saudara sekalian, saya undang 3 teman kita untuk naikkan doa syafaat. Kita sambil berdiri kita naikkan. Bu Tina berdoa untuk WLMI, kualitas kuantitas supaya maju, 30-40 keluarga supaya Tuhan akan selamatkan lewat gereja kita dan punya gedung gereja sendiri. Ya, tidak pinjam, tidak sewa. Itu. Silakan maju Bu. Kemudian Bu Vinta mendoakan untuk satu film yang segera akan dikeluarkan gratis, semua orang boleh menonton, kisah kasihnya, karena kasihnya, diangkat daripada bukunya Pak Sam Hatu. Dan 2 teman kita ini sedang berjuang nanti untuk dapat 2.000 kita sumbangkan, betul ya? Menggalang dana $2.000 dan itu harus menurut saya mestinya sebelum 31 Desember sudah dapat uang itu. Kumpulkan 2.000, berikan kepada Pijar TV Indonesia atas nama Pak Sam Hatu. Ya, percayalah kalau ngambil ATM kosong, ngambilnya siang, ngambilnya malam pasti ada. Nggak usah pakai obeng, dengan berdoa ya Pak Agus ya, betul ya, dengan berdoa dan berharap pada Tuhan nanti dapat. Oke, ya 2.000 minimal, lebih bagus lagi kita sumbangan. Kalau nggak salah total sih mereka dadanya 10-20 ribu untuk bikin film itu. Bisa kasihnya itu motivasinya satu, bagaimana menggerakkan anak-anak muda di Indonesia supaya mau jadi misionari. Ini tentang mission, tentang Pak Sam Hatu itu misionari pertama zaman dahulu yang 20 tahun di Brasilia. Zamannya Pak Octavianus. Itu aja, yaitu kita doakan. Dan terakhir itu Ibu Yung. Kali ini 3 ibu yang berdoa. Ibu Yung akan berdoa supaya kami ada sinode, ada konferensi nanti bulan Januari, ratusan pendeta, bukan CKI ya, ratusan pendeta lain akan diundang, diberkati. Namanya KPLT, Konferensi Pelayan Ladang Tuhan. Nggak usah disebut panjang, KPLT bulan Januari. Dan kita minta JKI Amerika diwakili Ibu Lucy. Nanti saya begitu datang Desember 3 akan saya kasih tahu pada panitia. Acara jangan dimulai sebelum Bu Lucy datang. Itu namanya pressure. Kita minta ya mewakili kita sekalian di sana ya, tamu kehormatan kita nginep di rumah kami ya, 10 menit dari STT Sangakala ya. Kita doakan Ibu Yung berdoa supaya KPLT diberkati Tuhan, kita diberi dana yang cukup berkelebihan untuk menyelenggarakan itu. Sekali menyelenggarakan itu kurang lebih itu 700-800 juta rupiah. Sebab kita termasuk memberikan persembahan kasih, memberikan 2-3 sepeda motor, memberikan akan laptop untuk anak-anak pendeta dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa. Mari kita satukan hati berdoa. Dan silahkan Bu Tina, jangan lupa VLMI, Bu Vinta berdoa untuk film, dan Bu Yung untuk berdoa untuk KPLT. Dan setelah itu Pak Yapi tutup dalam doa nyanyian terakhir selesai. Pak Yapi. Mari teman-teman, ada di sini juga nanti yang melihat siaran ulang. Mari kita satukan doa, satukan hati, pikiran kita, semuanya kami tujukan kepada Roh Kudus Tuhan yang ada di surga. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau mendengar suara hati dari lubuk kami yang terdalam. Yaitu kami ingin melayani-Mu Tuhan sebagai pelayan yang sejati, yang mau
pada saat Engkau panggil. Dan setiap kami punya panggilan masing-masing Tuhan, yang Engkau secara pribadi memanggil kami untuk gerejamu, untuk tubuhmu. Kami punya masing-masing fungsi. Kiranya tubuh Kristus ini bila terjaga, karena kami tahu Engkau sendiri yang memimpin kami, gerejamu, yaitu Via Lemai. Kami berdoa Tuhan untuk kami untuk punya kerinduan lebih lagi, kekuatan dan keteguhan, supaya kami bisa melayani bersama-sama, tumbuh kami sebagai pribadi menjadi tumbuh rohani, menjadi serupa dengan Kristus, dan tahu bagaimana kami bisa melayani Engkau melalui pengorbanan, melalui kasih-Mu, melalui segala yang Kau sudah berikan kepada kami. Biar kami boleh pakai ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu Via Lemai ini Tuhan. Kami bisa bertumbuh secara kualitas, di mana kami semua bisa saling melayani, bisa saling sabar untuk bisa menunggu teman-teman kami untuk bertumbuh, dan kami pun bisa bertumbuh Tuhan. Kiranya semua firman yang kami sudah pernah dengar tidak pernah sia-sia, tetapi menjadikan sesuatu yang bisa mendorong kami, bisa merubah pikiran kami sesuai dengan pikiran-Mu Tuhan. Kami berdoa secara kuantiti, kiranya Tuhan, kami sudah siap untuk bisa melayani lebih lagi. Dan Engkau sudah panggil keluarga-keluarga, teman-teman kami yang membutuhkan pelayanan, dan kami bisa bertumbuh bersama Tuhan. Dengan segala program yang ada, Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin setiap program, sehingga kami bisa bertumbuh secara kuantitas. Dan kami berdoa untuk gedung kami sendiri, di mana kami bisa beribadah bersama-sama, dan juga bisa membuat program-program yang kami sudah ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh meraih banyak jiwa-jiwa, generasi baru, generasi muda Tuhan. Dan kami-kami yang ada di sini, kami sudah siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau mendoakan anak kami yang tidak ada di sini, yaitu Sebastian Pasla, yang hari ini ulang tahun Tuhan. Roh Kudus-Mu beserta. Engkau memeluk anak ini. Engkau sudah bawa anak ini ke Amerika, karena Engkau sudah punya rencana yang indah. Kami percaya Engkau lindungi anak ini, pergaulannya, pertumbuhan rohaninya. Engkau sendiri yang menuntun Sebastian. Engkau melindungi, Engkau memberi hikmat kepada orang tuanya, Vinta dan Paul Pasla. Sebagai orang yang Engkau sudah utus, orang tua yang sudah Engkau utus, Engkau memberikan hikmat, sehingga apa di dalam keluarga ini Tuhan bisa mendorong Sebastian untuk menjadi dewasa yang berasal dari-Mu Tuhan. Kami serahkan Sebastian yang hari ini dengan teman-temannya akan punya acara. Engkau lindungi Tuhan anak ini dan semua acara dan semua teman-temannya. Damai sukacita-Mu Tuhan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga Vita, Paul, Sebastian dan Selena di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan juga untuk Ibu Lucy yang tanggal 13 ya, hari Rabu akan berangkat ke Indonesia. Kau sudah kirimkan Ibu di tengah-tengah kami. Kami merasakan damai sukacita, kami berbahagia Tuhan. Punya saudara yang punya hati yang melayani Tuhan, yang punya hati kasih Tuhan. Kami merasakan itu cinta kasih di antara kami. Kami bersyukur. Dan keberangkatan juga Engkau sudah siapkan semua. Dan semua
misi-misi yang Kau sudah adakan di dalam rencana ini Tuhan, sampai bisa sampai ke Bali dan membantu Daniel dan juga akan ke Salatiga untuk menghadiri KBRT Tuhan. Engkau sertai. Bukan cuma itu, tetapi Engkau ada sesuatu yang akan Engkau sampaikan dan Engkau nyatakan. Dan Ibu Lucy bisa melihat dan mendengar dan taat. Terima kasih Tuhan, kami sertakan Ibu Lucy di dalam tangan. Amin. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Bersyukur, sungguh bersyukur Tuhan atas kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena Kau Tuhan yang berdaulat. Kami percaya akan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat doa kami khususnya untuk proyek film Kisah Kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Pastor Samhatu dan Ibu Manis Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan. Dari pertama awal mereka menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Sehingga tercetuslah Tuhan proyek film Kisah Kasih Tuhan. Kisah Kasih-Mu Tuhan. Film ini bukan tentang manusia. Dan film ini bukan tentang kehebatan Pendeta Hatu Tuhan. Tetapi film ini tentang Tuhan. Tentang kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk juga hamba-hamba Tuhan yang Kau gerakkan Tuhan. Para pendonatur Tuhan yang tergerak untuk membuat satu proyek ini Tuhan. Bapak, kami ucapkan berkat Tuhan untuk setiap proses dari film ini Tuhan. Dari awal, dari cerita, dari syutingnya, semuanya Tuhan, itu semua Tuhan sudah atur. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikannya Tuhan. Bapa, lewat film ini Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan, dan Engkau pancarkan begitu besar kasih Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, atas setiap orang yang melakukan proyek ini juga ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Pijar TV juga Tuhan, mengucap syukur untuk Pijar TV yang menjadi wadah dan media Tuhan, sehingga film ini Tuhan bisa masuk ke pelosok-pelosok dimanapun. Semua jiwa-jiwa yang akan menonton Tuhan akan bertemu dengan Tuhan, akan Kau jamah, Kau lawat Tuhan, dan Engkau akan pakai Tuhan lewat film ini Tuhan, sehingga panggilan-Mu Tuhan dinyatakan lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak muda khususnya Tuhan, untuk generasi berikutnya Tuhan. Mereka ketika mereka menonton film ini Tuhan, mereka tergerak Tuhan, ada revival Tuhan, yang mereka merasakan mereka lah yang akan menjadi the next generation of star Tuhan, meneruskan apa yang sudah dimulai oleh hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk pendanaan Tuhan. Masih ada kekurangan Tuhan, tapi kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berkekurangan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan ketika kami meminta kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kebutuhannya itu Tuhan, Engkau akan cukupi ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau gerakan hamba-hamba-Mu juga Tuhan. Kami dari tim VLMI Tuhan yang akan mengadakan pendanaan donasi untuk juga film ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan. Engkau cukupkan kami, Engkau mampukan kami, Engkau berikan kami kekuatan dan hikmat Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi kekurangan Tuhan, Engkau cukupkan lewat setiap gerakan-gerakan yang kami ambil nanti Tuhan, bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang akan berjalan bersama kami Tuhan. Engkau yang akan mampukan kami ya Bapa. Dan semuanya akan berjalan dengan baik, dengan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan proyek ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau punya maksud yang besar Tuhan. Kau punya maksud yang besar, lebih besar lagi dari apa yang kami bisa pikirkan Tuhan. Dan semuanya itu Engkau akan nyatakan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami
saat ini mau doakan untuk organisasi KPLT ya di Indonesia. Tuhan salurkan dana-dana yang dibutuhkan dan supaya banyak orang yang mau mendukung organisasi ini supaya mereka berhasil untuk pelayanannya, untuk kebutuhannya, bagian kendaraan maupun apa yang mereka butuhkan. Tuhan siapkan, Tuhan gerakkan hati-hati setiap yang pengikut Tuhan ataupun organisasi yang lain mau campur tangan. Melalui Tuhan gerakkan hati mereka supaya mereka mau dukung pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ini di tangan Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan mengumpulkan semua dananya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan akhiri. Setelah kita berdoa, kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sekali lagi Engkau boleh memberikan kami iman, pengharapan, kasih yang Engkau sudah janjikan, dan kami boleh terima. Tuhan, kami percaya Engkau bersama kami. Immanuel. Menyanyikan Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Foto bersama. Foto bersama.